Oke, teman-teman semua, kembali lagi jumpa bersama saya Sabit. Hari ini kita akan melanjutkan nih teman-teman dari masing-masing karakter MBTI yang ada 16. Kita udah sampai nomor 6. Kali ini kita akan bahas dari nomor 7 ya. INFP, Introvert, Intuition, Feeling, dan Perceiving. Wah, ini orang-orang yang ini banget ya, feeling banget nih, feeling dan menerima. Karakternya nih, sangat perhatian dan peka dengan perasaan orang lain, penuh dengan antusiasme dan kesetiaan, tapi biasanya hanya untuk orang yang dekat. Peduli pada banyak hal, cenderung mengambil terlalu banyak dan menyelesaikan sebagian, cenderung idealis dan perfeksionis, berpikir win-win solution, mempercayai dan mengoptimalkan orang lain. Saran pengembangan orang INFP ya, yang orang INFP boleh komen dulu nih teman-teman nih. Pertama, belajar menghadapi kritik. Jika Anda jika baik, maka kritik itu bisa membangun. Tapi kalau misalnya kritik itu nggak membangun, bisa diabaikan aja. Jangan ragu untuk bertanya dan minta saran. Belajar untuk sikap tegas. Jangan selalu berperasaan dan menyenangkan orang dengan tindakan baik. Bertindak baik itu berbeda dengan bertindak benar. Oh, jadi orang-orang yang INFP ya. INFP ini baperan mungkin bisa disebut ya. Udah sama introvert, intuition, feeling gitu. Jadi pakainya intuition, terus dia feeling bukan thinking. Jadi banyak makan perasaannya dia sendiri. Makanya saran pengembangannya itu belajar untuk sikap tegas ya teman-teman. Jangan selalu nggak enakan, berperasaan, dan pengen nyenengin semua orang gitu. Nah, yang ketiga nih, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri dan bersikap terlalu keras kepala atau keras pada diri sendiri. Kegagalan adalah hal biasa dan semua orang pernah ngalamin. Jangan terlalu baik pada orang lain, tapi melupakan diri sendiri. Nah, ini ya paling penting nih, selalu baik sama orang lain tapi lupa gitu sama diri sendiri. Kamu juga punya tanggung jawab untuk berbuat baik sama diri sendiri. Nah, ini penting banget nih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya tipe INFP, introvert gitu ya, terus kalian pakainya feeling yang kuat, jangan terlalu baik gitu sama orang lain. Bahkan sampai ngelupain diri sendiri. Kita yang orang-orang INFP mungkin itu ngerasanya tuh nggak enakan, takut ngelukain perasaan orang lain, takut ngelukain lawan bicara kita. Padahal justru belum tentu gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan sampai kita baik sama orang lain tapi jahat sama diri sendiri nih. Poin pentingnya tuh di situ. Nah, bidang pekerjaan yang disarankan nih teman-teman. Penulis, ya ini cocok banget nih, penulis ya. Sastrawan, konselor, psikolog, pengajar, seniman, agamawan, perawat, dokter. Itu orang-orang yang mungkin cocok untuk INFP ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya kepribadian INFP, kalian mau ngambil bidang pekerjaan yang ini, itu juga boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian mau nyoba di bidang-bidang lain pun nggak masalah. Again, teman-teman, saya ingatkan kalau misalnya kepribadian ini adalah dinamis sifatnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa aja berubah nih. Tahun ini kalian tes, hasilnya ini, tiba-tiba 2 tahun kemudian tes, hasilnya berubah. Itu masih memungkinkan ya, karena dinamis, kita manusia mengalami banyak hal, banyak kejadian, ada perubahan lingkungan dan lain sebagainya, akhirnya kita berubah juga kepribadiannya. Kita lanjut ke nomor 8 nih teman-teman. INTP, Introvert, Intuition, Thinking, dan Perceiving. Mereka adalah orang-orang dengan konseptual. Karakternya nih, sangat menghargai intelektualitas dan pengetahuan. Wih, keren ya. Menikmati hal-hal teoritis dan ilmiah. Senang memecahkan masalah dengan logika dan analisa. Diam dan menahan diri, lebih suka bekerja sendiri. Cenderung kritis, skeptis, dan mudah curiga dan pesimis. Tidak suka memimpin dan bisa menjadi pengikut yang tidak banyak menuntut. Cenderung memiliki minat yang jelas, membutuhkan karir di mana minatnya bisa berkembang dan bermanfaat. Jika menemukan sesuatu yang menarik minatnya, ia akan sangat serius dan antusias. Siapa nih yang INTP nih? INTP kayaknya cukup banyak juga ya INTP ya. Kalian bisa komen nih orang-orang konseptual. Saran pengembangannya, belajar bangun hubungan dengan orang lain, belajar empati, belajar mendengar aktif, beri perhatian dan bertukar pendapat. Relax, jangan terlalu banyak pikiran. Nikmatin hidup tanpa harus bertanya mengapa dan bagaimana. Oh, betul sih. Rata-rata mungkin orang yang thinking dan perceiving
ini adalah mereka yang selalu mikir, ya kenapa gitu. Kalau misalnya bisa belajar, kenapa harus santai? Kalau misalnya bisa ini, kenapa harus relax gitu ya. Jadi kalian harus belajar relax. Kalau misalnya pikiran udah penuh, penat, ya udah relax aja gitu. Kalian coba ngelakuin hal-hal yang lain yang bisa ngebantu kalian itu relax. Cobalah menemukan satu ide, merencanakan dan mewujudkannya. Jangan terlalu sering ganti-ganti ide, tapi tidak satupun yang terwujud. Nah ini bener ya. INTP ini bener. Kalau misalnya kalian adalah orang yang lebih senang untuk teoritis, ilmiah, ya tadi ya, resikonya adalah ganti-ganti terus gitu. Tapi nggak ada satupun yang terrealisasi. Nah makanya di sini cobalah temuin aja satu ide dulu, kalian coba planning dan eksekusi gitu. Nah bidang pekerjaannya nih, ilmuwan, fotografer, programmer, ahli komputer, analis sistem, penulis buku teknis, forensik, jaksa, pengacara, teknisi. Nah ini bener ya teman-teman ya. Kalian kalau INTP, kalian ngelamar jadi teknisi, ahli komputer itu cocok sih. Karena kalian ini pemikir yang hebat, kalian ini analitis gitu ya, teoritis, mengedepankan konsep dan lain-lain. Nah, kita masuk ke bagian E atau extrovert. Pertama adalah ESTP, teman-teman ya. Extrovert, sensing, thinking, dan perceiving. Mereka adalah orang yang spontan nih. Karakternya spontan, aktif, energik, cekatan, cepat, sigap, antusias, fun, dan penuh variasi. Komunikator, asertif, to the point, ceplas-ceplos, harisma, punya interpersonal yang baik. Oh, keren ini ya, ESTP nih teman-teman. Bisa komen nih. Baik dalam memecahkan masalah langsung di tempat, mampu menghadapi masalah, konflik, dan kritik. Tidak khawatir menikmati apapun yang terjadi, cenderung untuk menyukai sesuatu yang mekanistis, kegiatan bersama dan olahraga. Mudah adaptasi, toleran, pada umumnya konservatif tentang nilai-nilai. Tidak suka penjelasan terlalu panjang, paling baik dalam hal nyata yang dapat dilakukan. Ini orang-orangnya ESTP ya, extrovert, sensing, thinking, perceiving. Nah, ini saran pengembangannya nih teman-teman. Belajar memahami perasaan dan pemikiran orang lain terutama saat bicara dengan mereka. Belajarlah untuk sabar menikmati proses, nggak semua hal dicapai dengan cepat. Sesekali luangkan waktu untuk renung dan merencanakan masa depan. Cobalah untuk mencatat pengamatan termasuk detailnya. Jadi kalian yang mungkin punya ESTP, karena kalian adalah orangnya tuh komunikator yang baik, orangnya spontan, energik gitu ya. Akhirnya kalian nggak melihat gitu calon bicara kalian siapa. Nah, jadi cobalah kalian pahami calon bicara kalian itu siapa, posisinya lagi kayak gimana. Jangan sampai lawan bicara kalian lagi nggak mood untuk diajak ngobrol, kalian tetap maksa pengen didengerin gitu ya, dan lain-lain. Nah ini bidang pekerjaannya nih, marketing, sales, polisi, pengusaha, pialang saham, mekanik, tukang listrik. Nah ini bener ya teman-teman ya. Kalau kalian ESTP ini cocok nih. Nah, ini kalau misalnya kalian lagi nyari posisi untuk marketing, sales, kalian yang ESTP ini akan cocok gitu untuk posisi-posisi yang ditawarkan. Karena untuk karakternya itu udah masuk ke posisi sales and marketing. Dimana kalian tuh harus spontan, berani nawarin gitu ya. Komunikatornya bagus gitu. Terus kalian to the point, interpersonal skill-nya yang baik gitu. Jadi ini emang udah cocok gitu untuk sales and marketing.